Inilah gak enaknya touring sendirian. Udah jauh nih guys. Baik teman-teman, kembali saya lanjutkan perjalanan solo touring Aceh Lampung. Dan saat ini saya sudah sampai di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Ini dalam perjalanan menuju ke Kayuaro, Kabupaten Kerinci Jambi. Nanti depan sana kita bakal lewat Kota Padang Aro teman-teman, ibu kota Kabupaten Solok Selatan ini. Jalan yang sangat bagus pemandangannya di kanan dan kirinya. Di sebelah kiri terlihat sungai yang mengalir cukup deras, walaupun volume airnya tidak terlalu besar ya. Untuk jalannya memang kecil, tapi pemandangannya seru teman-teman. Selalu cek kamera, aku tidak nyala. Kan sayang banget ya, tempat sebagus ini tidak terdokumentasikan. Apalagi saya baru pertama lewat jalan ini. Untuk biar memiliki kenang-kenangan, tentunya harus diaktifkan kameranya teman-teman. Kita menuju ke Padang Aro. Di sebelah kiri ada persawahan teman-teman. Wow, sungguh mempesona suasana perkampungan di Solok Selatan teman-teman. Wow, sudah ketiga kalinya ini ya lewat kebun teh untuk hari ini saja. Kebun teh di Batang Barus, kemudian di Alahan Panjang sekitar Danau Kembar tadi pagi. Dan sekarang kembali dipamerkan panorama alam perkebunan teh. Walaupun ini tidak lebar kelihatannya ya. Tidak lebar tapi cukup mempesona, cukup menghibur di perjalanan menuju ke Padang Aro. Ini tadi saya baca-baca nama kebun tehnya kebun teh Liki teman-teman. Kebun teh Liki, Solok Selatan. Itu di kejauhan tadi terlihat Gunung Kerinci guys. Sudah tidak terlihat lagi. Itu terlihat dikit. Nah, terlihat dikit itu di antara pohonan teman-teman. Di sebelah kanan terlihat menggunduk. Itu adalah itu adalah Gunung Kerinci. Gunung Kerinci itu tertinggi di Indonesia bukan sih? Lupa. Atau gunung berapi tertinggi. Pokoknya masuk yang ter di Indonesia. Gunung Kerinci guys. Kita bakal lewat sana besok. Tapi tentunya tidak lewat puncaknya dong ya. Lewat yang daerah yang tidak jauh dari Gunung Kerinci. Yang dari daerah tersebut Gunung Kerincinya terlihat jelas. Itu besok teman-teman, sabar dulu. Ya hari ini sampai juga sih, cuma nanti perkiraannya sampai sana malam, jadi mungkin tidak kelihatan teman-teman. Karena ini udah sore. Sudah gitu, ini masih di Solok Selatan. Tentunya untuk sampai di Kersiktuo, desa Kersiktuo, desa. Nah itu teman-teman, terlihat Gunung Kerincinya di sebelah kanan. Jadi untuk sampai ke Kersiktuo, perkiraannya udah malam nanti. Karena jam segini masih di sini ya. Seperti itu guys. Jadi mohon bersabar. Besok kita mungkin jalan-jalan
di dekat-dekat Gunung Kerinci, tidak mendekat banget. Kalau mau mendekat banget kan harus jalan kaki, harus mendaki, harus hiking. Tidak seperti Gunung Bromo yang motor bisa sampai dekat banget. Gunung Kerinci tidak bisa guys. Tapi dari desa Kersiktuo itu memang sudah cukup terlihat jelas Gunung Kerincinya. Besok nanti malam udah sampai, tapi karena malam bisa jadi tidak kelihatan, kecuali rembulan malam. Rembulannya tuh bersinar terang-terang gitu, bisa jadi kelihatan sih guys. Kita menuju ke Padang Aro teman-teman. Apakah sudah selesai kebun tehnya? Kebun teh Liki. Kalau tadi kebun teh Alahan Panjang, kebun teh Danau Kembar ya. Dan besok tentunya masih kebun teh lagi, kebun teh Kayu Aro. Dan itu adalah kebun teh terluas di Indonesia ya, terluas atau terbesar lah, terluas kayaknya, atau tertua. Kalau tidak salah tertua, kebun teh tertua di Indonesia, Kayu Aro besok. Atau nanti malam lah, nanti sore, kita lihat saja. Ini nanti nyampe di Kasiktuonyo malam atau sore. Kalau sore sih masih kelihatan ya di kamera. Masih ada kebun tehnya teman-teman, di seberang agak jauh. Tidak terlalu luas sih. Untuk saat ini jalannya walaupun tidak lebar tapi cukup halus dan bagus. Garis-garis jalannya ter juga terlihat jelas. Ini di tengah-tengahnya garis kuning. Ini menandakan bahwa jangan menyalip kalau ada iring-iringan gitu ya. Ya emang sempit sih jalannya. Kalau menyalip juga agak riskan atau rawan. Bangke ini mobil. Udah tahu jalan sempit memotong lagi. Hari sudah semakin sore, tapi alhamdulillahnya tidak hujan guys. Alhamdulillahnya tidak hujan. Tapi cukup mengkhawatirkan juga karena di depan sana sudah mulai mendung. Mendungnya sudah mulai tebal. Sementara isi dompet makin tipis. Berbalik ya. Berbalik, berbanding terbalik. Mendungnya makin tebal, dompet makin tipis. Tapi apapun itu, saya mencoba menikmati perjalanan. Bukan mencoba, kalau mencoba itu kayak terpaksa gitu ya. Ini secara alami memang menikmati perjalanan. Apalagi suasananya seperti ini guys. Itu sangat seru buat riding. Ada Partai Demokrat, benderanya berkibar sebagian. Yang lainnya terlihat lemah lunglai. Kembali melewati jembatan. Tadi sekelas baca Kecamatan Sangir guys. Kecamatan Sangir. Mungkin kita akan coba menggunakan kamera yang dihadapkan ke belakang buat merekam suasana perjalanan dari sudut belakang, dari sudut yang berbeda. Kamera yang dihadapkan ke belakang seperti itu guys. Kamera belakang teman-teman. Ini sebenarnya sudah tidak jauh-jauh banget dari kota kota Padang Aro, ibu kota pemerintah Kabupaten Solok Selatan ini. Kita mendekati
Kota Padang Aro, teman-teman. Masih dihiasi dengan Partai Demokrat, bendera-bendera Partai Demokrat. Tahu aja ya mau pemilu 2024. Tapi kalau Sumbar ini setahu saya basisnya Gerindra dulu ya. Nggak tahu di pemilu yang akan datang ini apakah akan banyak memilih Demokrat atau PDI atau PSI, terserah deh. Masyarakat Sumbar sendiri yang menentukan ya. Atau justru mau golput. Ya sudahlah, karena sebenarnya bukan ranah saya juga buat ngomongin politik. Dan sebenarnya lagi saya memang tidak punya ranah buat ngomongin apapun, guys. Saya sajikan saja laporan pandangan mata dalam perjalanan touring Aceh Lampung ini. Masih banyak bendera partai, guys. Wow. Belum lagi kadang-kadang ada kepak sayap kebinekaan itu ya. Apaan coba? Baiklah teman-teman, mungkin kita pindah kameranya saja. Kembali pindah kamera ke depan. Ini saya berhenti di depan SMP Negeri 3 Solok Selatan, guys. Kita pindah lagi kameranya ke depan. Selanjutnya berjalan menuju ke Kerinci, Jambi. Baik teman-teman, saya lanjutkan perjalanan solo reading dari Aceh hingga ke Lampung. Barusan sudah melewati kota Padang Aro, teman-teman. Tapi saya tidak rekam panjang kota Padang Aro. Lagian kotanya juga nggak besar-besar banget. Bisa dibilang cuma kota kecil. Ya walaupun itu kedudukannya adalah kota kabupaten, ibu kota Kabupaten Solok Selatan. Tapi kotanya tidak besar-besar banget. Cuman saya ambil kamera sampai ke SMP berapa ya tadi? SMP 9 ya. Kemudian tadi berhenti isi Pertamak tidak jauh dari kota Padang Aro, dan nanya tadi sama penjaga SPBU ke Kayu Aro tuh berapa jauh ya, kurang lebih 2 jam 3 jam gitulah katanya. Saya cek di Google Map, kurang lebih jaraknya 45 km, guys. Tidak jauh-jauh banget sih sebenarnya. 45 km ya, mungkin kalau dengan kecepatan tinggi 1 jaman udah sampai. Cuman konsep touring saya itu kan santai-santai saja. Selain biar lebih menikmati perjalanan, juga kalau perjalanan yang lebih santai itu keselamatannya lebih terjaga ya teman-teman. Walaupun yang kencang-kencang juga bukan berarti rawan kecelakaan, tidak seperti itu juga. Kencang juga kalau berpengalaman dan hati-hati, tahu rambu-rambu, itu juga aman. Seperti itu, guys. Tapi saya santai-santai saja. Paling cepat itu 80 atau 70 saja kilometer per jam. Ini masih di Kecamatan Sangir, Solsel, Solok Selatan. Solok Selatan, guys. Dalam perjalanan menuju ke Kayuaro, di Desa Kersiktuo, rencana saya bermalam untuk hari ini itu sudah di Kabupaten Kerinci. Dan di kejauhan
Bukan di kejauhan juga, di atas saya juga mendungnya sudah merata. Mendungnya sudah merata guys. Ini mungkin kalau cerah Gunung Kerinci kelihatan dari sini mungkin ya. Karena mendung jadi tertutup awan. Ini bisa dibilang perjalanan jalan tembus antara dari Provinsi Sumatera Barat ke Provinsi Jambi. Jalannya lumayan lebar dan halus teman-teman. Untuk arus lalu lintasnya sepi ya, jarang kendaraan yang lewat. Mungkin cuma sepeda motor warga sekitar saja. Karena memang ini bukan jalan lintas Sumatera. Ini jalan alternatif dari Padang ke Sungai Penuh ya. Mendungnya semakin pekat teman-teman, terutama di kejauhan. Di depan sana itu terlihat sepertinya malah sudah hujan. Sepertinya di kejauhan sana sudah hujan. Kalaupun hujan, ya sudah berhenti, pasang jas hujan. Sesimpel itu sebenarnya guys. Dalam perjalanan menuju ke Kayu Aro, Solok Kayu Aro, itu Kabupaten Kerinci ya, hampir saja menyebut Solok Selatan. Ini sedang ada perkumpulan apakah teman-teman? Ini benar-benar baru pertama lewat jalan ini, tanpa ada satupun yang saya kenal di daerah sini nih. Bahkan saya mungkin baru tahu, bukan mungkin, memang baru tahu kalau ada kecamatan namanya Kecamatan Sangir. Kalau Kota Padang Aro sih saya pernah dengar ya, walaupun tidak familiar ya. Baru pertama guys lewat jalan ini guys. Di depan kabutnya sudah menyentuh puncak-puncak perbukitan. Itu kabut atau hujan ya? Ya tidak tahu guys, karena kita belum sampai ke sana. Nah, gerimisnya sudah mulai turun teman-teman. Sudah mulai turun membasahi bumi Solok Selatan. Wow. Kacau ini. Ini harus segera, kalau nggak berhenti gerimisnya makin deras. Kita cari tempat berhentian dulu teman-teman. Pasang jas hujan. Harus pasang jas hujan. Kita mungkin ngopi dulu sambil pasang jas hujan guys. Kita berhenti di rumah saudara. Saudara sebangsa maksudnya, saudara sebangsa dan setanah air. Bukan saudara sedarah. Sudah pakai jas hujan teman-teman. Tadi berhenti di warung, ngopi sebentar sambil ngobrol-ngobrol sama ada tadi abang-abang numpang neduh juga. Akhirnya memulai perjalanan lagi, jadi agak malam ini. Ini sudah mulai malam dan perjalanan masih, saya tidak tahu, kalau kilometernya sih dekat, mungkin tinggal sekitar 30 kiloan meter. Cuman kan saya tidak tahu medannya ya seperti apa di depan sana. Apakah bagus jalannya ataukah berlubang-lubang, banyak lubangnya, ada ranjaunya dan sebagainya yang saya tidak tahu. Tapi saya teruskan perjalanan karena target saya untuk hari ini sampai di Kayu Aro, Kersiktuo, di sekitaran kaki Gunung Kerinci. Hujan sudah mulai mereda, sudah reda sih ini. Cuma jalannya masih basah dan gerimis masih sesekali turun.
Tapi saya tetap pakai jas hujan karena tidak mau ngambil resiko ya. Siapa tahu nanti di depan sana hujan lagi, masih repot pasang-pasang lagi. Jadi meskipun hujannya sudah berhenti, saya tetap menggunakan jas hujan guys. Dalam perjalanan menuju ke Kerinci sendirian ini guys, tanpa ada yang menemani. Saya benar-benar tidak tahu medannya di depan sana, apakah hutan-hutan, pemukiman, atau perkampungan. Sore yang cukup mencekam. Ini di sini mati lampu atau gimana ya? Kok warga gak menyalakan listrik? Atau oh udah masuk sih PLN-nya, ada kabel-kabelnya di sebelah kiri, ada tiang-tiang listriknya. Mati lampu kali ya. Oh enggak ding, itu buktinya nyala. Itu mah lampu mobil guys. Sudah sampai di desa Kersiktuo teman-teman. Inilah daerah tujuan saya di touring hari ini, desa Kersiktuo, dimana saya memulai perjalanan tadi pagi dari Alahan Panjang ya. Bukan pagi-pagi banget sih, soalnya kan pas paginya saya ke Citinjau Lawi. Udah agak siangan ini guys, tadi berangkatnya udah agak siangan. Inilah Kayu Aro teman-teman, desa Kersiktuo, kecamatan Kayu Aro. Tadi bener-bener sepi banget jalannya, ternyata jarang perkampungan. Ada mungkin berapa kilo tadi menjelang perbatasan Kabupaten Kerinci dengan Solok Selatan, sepi banget guys. Kemudian jalannya juga jarang kendaraan yang lewat, dan sempat hujan juga, tapi tidak saya rekam karena percuma juga, nggak kelihatan kan kalau malam-malam kalau di hutan-hutan seperti itu. Kecuali di pemukiman seperti ini ya, pemukiman padat seperti ini, itu ketolong sama lampu-lampu perumahan, sama lampu-lampu kendaraan lain, jadi masih terlihat guys. Tadi saya sudah cari penginapan di Google Map di daerah sini, ketemu sebuah penginapan homestay Paiman guys, homestay Paiman. Dari review-reviewnya harganya murah, 100.000 saja, dan itulah kesukaan saya. Penginapan murah meriah, yang penting bisa tidur dengan nyaman. Sebenarnya di sebelah kanan saya ini itu terlihat sudah Gunung Kerincinya. Di perjalanan saya tadi sebelum sampai sini, setelah lewat Kabupaten Solok Selatan, sudah tiba di Kabupaten Kerinci, itu sudah terlihat di kejauhan Gunung Kerincinya. Cuman karena malam, cuman terlihat siluetnya aja, bayangannya saja gitu teman-teman. Kalau sama kamera nggak bakalan ketangkap karena jauh ya, karena jauh teman-teman. Besok pagi mudah-mudahan terlihat Gunung Kerincinya.
Ya kalau tidak kabut tebal sih pasti terlihat. Karena biasanya daerah pegunungan itu berkabut guys. Cukup padat kendaraan. Meskipun sebenarnya ini desa ya, desa Karsiktuo, tapi pertokoannya sudah banyak, kendaraan juga padat, banyak warung-warung. Ini sudah sekelas kota kecamatan, atau memang ini ibu kota kecamatan, ibu kota kecamatan Kayuwaro, saya kurang tahu juga. Nanti dia nanya sama warga. Baiklah teman-teman, sepertinya saya sudah dekat-dekat dengan penginapan Paiman, homestay Paiman. Kita ketemu lagi besok pagi.